bisa istiqomah di atas kebaikan, khususnya mendekat kepada Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat caji yang semoga dirahmati Allah, membicarakan Al-Quran ini membicarakan satu kemuliaan yang luar biasa, karena ini adalah mukjizat dan tidak pernah akan ada habisnya berbicara tentang kemuliaan Al-Quran. Karena siapapun yang berinteraksi dengan Quran ini menjadi makhluk yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena begini, teman-teman, orang yang berinteraksi dengan Quran, hakikatnya dia siap untuk menerima perubahan. Karena Al-Quran itu demi Allah membawa perubahan. Itulah Quran. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah saat itu dilahirkan, kemudian membawa Al-Quran. Rasulullah merubah peradaban dari jahiliyah sampai kepada peradaban yang Masya Allah. Ya, mengenal bagaimana menghargai harkat dan martabat seorang wanita. Kemudian bagaimana cara mengatur urusan dalam rumah tangga, bagaimana dalam siasat peperangan. Ya, semuanya diatur dengan hebat melalui Al-Quranul Karim. Makanya kalau dikatakan wal Qur'anil Hakim dalam surah Yasin, ya, wal Qur'anil Hakim, kata Allah, Quran itu bijaksana sekali. Bukan hanya Qur'annya yang bijaksana, tapi demi Allah, siapapun yang berinteraksi dengan Quran, dia menjadi orang yang sangat-sangat bijaksana. Ima dalam apa? Dalam cara berpikirnya, tutur katanya, kemudian gerak-geriknya, sopan santunnya, adab-adabnya. Orang yang berinteraksi dengan Quran secara tidak sadar, dia akan terbawa dengan kebijaksanaan Quran itu sendiri. Jadi luar biasa orang-orang yang terus interaksi dengan Quran ini, sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, seorang mufassir pada zaman para sahabat itu, yang mengatakan perubahan sikap seseorang yang sering berinteraksi dengan Quran, ya, dikatakan ada beberapa poin. Insya Allah akan saya sampaikan kesempatan berbahagia ini, karena sekali lagi teman-teman, Islam itu bukan kaifa talbas, tapi kaifa taf'al wa kaifa ta'mal. Islam itu bukan bagaimana Anda berpakaian, gamis ataupun dengan hijab yang syar'inya, bukan hanya itu, tapi Islam itu kaifa ta'mal, bagaimana Anda berbuat. Sehebat apapun pakaian kita, kalau perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan muslim, maka belum dikatakan kita seorang muslim yang hakiki. Makanya setelah berinteraksi dengan Al-Quran ini, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, apakah ada perubahan? Kalau belum ada perubahan, maka Quran ini belum menjadi satu hal yang mendarah daging dalam hati kita, masih seremonial. Karena apa? Karena dikatakan oleh seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Al-Quran itu pasti membawa perubahan. Lihat, dikatakan yang pertama, apa yang membuat Al-Quran itu bisa membawa perubahan? Karena yang bagi lil qari'il Quran, yang bagi li qari'il Quran ayyurafu bil laili idzan nasu naim. Dikatakan orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu, Masya Allah, dia harus memiliki perbedaan dengan orang lain, khususnya di waktu malam, teman-teman. Jadi orang yang terus interaksi dengan Al-Quran, ketika orang lain di malam hari dia tidur dengan nyenyaknya, maka orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran itu dia harus memiliki perbedaan. Apa yang dilakukan? Dia bangun, dia tahajudnya, dia qiyamul lailnya, dia berzikirnya kepada Allah. Fafadat ainah, berlinang air matanya. Kenapa? Itulah yang membuat orang ini menjadi bisa untuk memanfaatkan waktu malam. Karena apa? Dia interaksi dengan Quran. Itu hebatnya Quran tuh. Itu hebatnya Quran. Bahkan ada satu kisah, seorang yang sudah tua renta sekali datang kepada seorang ulama, lalu dia bertanya, wahai Syekh, aku ini setiap malam hari, ya alhamdulillah, aku setiap malam hari ini dikaruniakan oleh Allah untuk bangun malam. Tapi pertanyaan saya ini hanya hafal suratul Ikhlas. Dari sekian banyak Al-Quran, saya hanya hafal suratul Ikhlas. Sehingga setiap saya sholat, saya membaca suratul Ikhlas. Walaupun saya sholat ini tidak buru-buru. Saya sholat ini 3 jam lamanya. Tapi bacaan saya tuh Al-Ikhlas lagi.
Pastinya setelah suratul Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Lalu bertanya kepada ulama ini, apakah sholat saya ini sah, wahai Syekh? Lalu dijawab, ya fulan, apapun yang Anda baca selama itu bersumber dari ayat Quran, ya walaupun 3 jam Anda hanya membaca Al-Ikhlas saja, maka sholatnya sah. Yang penting apa? Al-Fatihah kan? Itu yang paling penting. Tapi pelajaran pentingnya bukan masalah Al-Ikhlasnya ini, teman-teman. Insya Allah apa hikmah yang penting dalam kisah ini? Pelajaran yang penting yang bisa kita ambil ternyata bagaimana hafalan yang sangat pendek suratul Ikhlas itu bisa membuat seorang kakek yang sudah tua renta ini bisa terbangun di malam hari dan menikmati tahajud dalam jangka waktu yang cukup panjang, 3 jam. Padahal hanya bermodal Al-Ikhlas. Jadi itulah yang membuat seorang kakek ini termotivasi. Ulama ini mengatakan, wahai fulan, jangan lihat Al-Ikhlasnya, tapi lihat dengan Al-Ikhlas itulah Anda bisa bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Makanya kita ini, teman-teman yang ikut charging ini, walaupun hanya baca insya Allah 1 halaman, setengah halaman, bukan masalah halaman yang kita baca, bukan masalah halaman yang harus kita perhatikan, tapi dengan program charging inilah kita bisa bangun di sepertiga malam untuk tahajudnya, untuk yang namanya tadaburnya, untuk yang namanya tadarusnya. Itu yang harus menjadi motivasi kita, yang harus menjadi ukuran rasa syukur kita kepada Allah. Nah, jadi bukan karena bacaannya yang harus beberapa halaman, tidak. Yang penting saya bisa bangun. Yang penting saya bisa bangun. Ya, kita sekarang mungkin saya pribadi berapa banyak hafalan Quran dibanding dengan kakek yang tadi. Kakek tadi hanya Al-Ikhlas. Mungkin kita bisa bisa di 30 kita hafal. Ternyata tidak juga membuat kita ini bangun di sepertiga malam. Itulah yang dikatakan berkah. Itulah keberkahan. Maka yang pertama ini orang yang rajin membaca Quran, dia mengalami perubahan hidup. Ketika malam hari orang semuanya tertidur dengan nyenyaknya, dia justru terbangun untuk mendirikan sepertiga malamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wabinaharihi idan nasu muftirun. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ketika siang hari orang-orang semuanya sibuk dengan makanan, ya makan ini, makan ini, ya kemudian ke restoran ini, kuliner sana sini. Sementara ahli Quran ini dia memperbanyak puasa. Insya Allah perbanyak puasa. Karena apa? Karena dia sudah mempelajari daripada Al-Quranul Karim, dilihat, dibaca, ditadabburinya. Ternyata Allah nggak suka orang yang terlalu banyak makan. Ya, bahkan dikatakan dalam suratul A'raf ayat ke-31, wakulu washrobu wala tusyrifu. Ya Anda minum, Anda makan, tapi jangan berlebihan lah. Allah nggak suka orang-orang yang dikatakan mu'tadi, yang terlalu berlebihan. Makanya orang-orang yang berinteraksi dengan Quran, dia memiliki perbedaan di waktu malam, kemudian di waktu siang. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabibuka ihi idan nasu yathakun. Orang yang berinteraksi dengan Quran, ahli Quran ini, Al-Quran itu akan mengajak orang itu untuk banyak menangis, teman-teman. Dia akan banyak menangis daripada tertawa. Walaupun banyak orang yang tertawa dengan acara-acara komedi-komedi, dengan acara-acara YouTube yang ada, dia tertawa. Sementara orang yang sudah melekat hatinya dengan Quran, dia sudah berinteraksi dengan Quran, dia akan lebih banyak menangis. Karena Rasul SAW berwasiat kepada kita, apa kata Rasulullah SAW? Lau ta'lamuna ma'a'lamu la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Kalau Anda tahu, kata Nabi, apa yang aku tahu, maka demi Allah Anda tidak akan pernah yang namanya tertawa. Anda pasti akan banyak menangis. Ya, bagaimana Rasulullah memberikan kabar seperti ini? Apakah kita tidak yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah tahu bagaimana adab kubur, bagaimana adab neraka, bagaimana yang namanya keadaan yang sangat pedih, ya, yang dialami oleh orang-orang yang terlalu sering ketawa di dunia ini. Maka hati-hati, sampai ada dikatakan Anda terlalu banyak tertawa di dunia, maka seperti itulah kelak di akhirat Anda akan banyak menangis. Tapi sebaliknya, ketika Anda banyak menangis di dunia, maka di akhirat Anda akan banyak tersenyum dan tertawa. Nah, itulah poin yang keberapa? Yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Wa biwara'ihi idan nasu
yakhlitun. Saat manusia, orang yang interaksi dengan Quran ini, saat manusia banyak yang sudah tidak memikirkan lagi mana halal, mana haram, mana syubhat, semua dihajar. Ya, sementara ahli Quran ini, dia sangat menjaga ini. Jangan sampai barang yang haram ini masuk ke dalam tubuhnya. Na'udzubillah. Karena apa? Karena sesuatu yang masuk ketika itu haram, maka akan mempengaruhi kepada perilakunya. Dia tidak akan bisa keluar dari lisannya kata-kata yang baik, tidak akan bisa keluar dari berpikirnya cara berpikir yang bijak. Mustahil. Kenapa? Karena makanan haram masuk ke tubuhnya. Itu ahli Quran. Dia tahu ini nggak boleh. Oh ini nggak boleh. Oh ini bisnis ini kalau tipu-tipu ini nggak boleh. Oh bisnis itu ya harus sehat sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya sekedar dicari dunia saja, nikmat-nikmat saja. Tapi ingat, tsumalatus alunna yauma irin anin naim. Semua akan ditanya oleh Allah. Itu yang harus dipikirkan. Ya, itu yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa bisumtihi idzan nasu yahuddun. Ya, dikatakan ahli Quran itu atau orang yang interaksi dengan Quran, ya ketika banyak manusia yang melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, dia akan menjaga dari ini. Yang kurang manfaat saja dijauhkan, apalagi yang tidak manfaat. Karena dia tahu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan akhlak Islam seseorang, dia akan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan ahli Quran. Ya, dia gibah itu ditinggalkan, dia nggak suka. Kemudian banyak nonton sinetron tuh nggak suka. Ya, YouTube dia nggak suka. TikTok dia nggak suka. Kenapa? Ya bukan makomnya lagi. Karena apa? Quran membawa perubahan dalam kehidupannya. Itu yang kelima. Yang keenam sekarang. Wayah syu'u idan nasu yahtalun. Ya, orang ini akan semakin terlihat ketawaduannya, kerendah hatiannya akan terlihat. Kenapa? Karena orang semakin berisi itu, hakikatnya ahli Quran itu seperti padi. Ya, semakin berisi, dia semakin apa? Semakin merunduk. Di saat orang-orang berbangga-bangga dengan apa yang didapatkan, dia tidak, teman-teman. Ya, ada orang yang bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kepopularitasannya, bangga dengan apa yang sudah dicapainya. Orang yang ahli Quran, interaksi dengan Quran, dia justru akan merendahkan hatinya di hadapan manusia, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita ini? Dikatakan apa? Orang yang sombong itu Orang sombong itu orang yang dia menolak kebenaran, kemudian dia merendahkan orang lain. Maka ahli Quran jauh daripada sifat ini. Tahu nggak teman-teman? Ternyata para ulama mengatakan yang paling susah itu menjadi bodoh setelah pintar, itu susah. Ya, ulangi lagi nih. Ya, yang paling susah dalam kehidupan kita itu menjadi bodoh setelah kita pintar, itu susah. Tapi yang paling gampang, ya, alhamdulillah, yang paling gampang itu adalah menjadi sombong setelah kita pintar, itu gampang. Dulu mah belum bisa tahsin, belum bisa ngaji, belum ikut charging, ya santai saja, gak begitu. Sekarang udah bacaannya sudah keren, bacaannya hati-hati. Setan sombong tuh terus akan merapat kepada kita. Nah, efeknya apa? Merendahkan orang lain. Dia emang gak ikut charging. Dia emang gak bacaannya masih kurang bagus. Astagfirullah. Jadi hati-hati. Kalau seandainya sifat sombong masih ada, maka kita bukan merupakan sifat ahli Quran. Jadi ahli Quran itu dia tahu bahwa dia yang membuat dia bisa seperti itu siapa? Allah. Yang membuat dia bisa bangun malam, Allah. Yang membuat dia bisa pandai bacaan Qurannya, Allah. Mudah hafalannya, semua adalah Allah. Jadi tidak ada istilahnya sombong, tidak ada. Dia rendah hati. Karena semakin berisi, semakin berat, semakin ke bawah. Contoh, hari ini belajar alif, ba, ta. Besok fa, ja, ha, kho, makin berat ya, makin berisi. Ya, itulah 6 poin yang harus kita renungkan, ya. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ya, bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran seharusnya dia pun segera untuk berubah, karena Al-Quran hakikatnya membawa perubahan. Inilah Quran yang dikatakan Allahumma arhamna bil Quran. Inilah Quran yang akan mengundang rahmat Allah kepada siapapun yang berinteraksi dengannya.